Shalom, salam damai sejahtera kepada jemaat-jemaat Tuhan, kepada anak-anak Tuhan. Dan kita sekali lagi berkesempatan dan berpeluang pada pagi hari ini untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Ya, this is the day that the Lord has made. Inilah hari yang Tuhan jadikan. Mari saudara kita sama-sama menyembah, memuji, mengagungkan nama Tuhan. Dan pagi ini saudara, mari kita angkatkan Yesus kita, karena Dialah Raja di atas segala raja, dan Dialah yang menghancurkan kutuk, membebaskan jiwa. Mari kita katakan, terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari sama-sama kita katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Selamanya Engkau Allah kami yang memerintah selamanya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya saudara. Mari kita katakan, mari kita bangkit dan serukan nama Yesus kita. Amen. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus itu Raja. Nama Yesus itu di atas segalanya. Mari kita serukan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya.
Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit sukan nama Yesus. Mari sama maju, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama siapa? Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, haleluya. Nama Yesus kalahkan segalanya. Nama Yesus kalahkan sakit penyakit. Nama Yesus kalahkan musuh. Haleluya. Mari kita serukan nama Yesus kita. Kita katakan, istiharkan nama Yesus. Haleluya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, namamu di atas segalanya. Rabashika rabayanda rabababa. Pagi ini Tuhan, kami mau merawatkan kerinduan kami kepadamu. Tuhan, kami ingin menyatakan kerinduan kami. Tuhan, kami ingin mengejar hadirat, bawa kami ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu, kami rindukan suara-Mu, kami rindukan jamaah-Mu Tuhan. Ushirianda rabayandiri, ada rabababa sana rabayandiri. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu.
Shia darabaya 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 dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, dalam hidup kami Tuhan. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Tiada alasan dalam hayati. Bapa, kami mau datang ke dalam hadirat-Mu. Kami menyembah Kau di sini karena kami tahu Kau ada bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kami memuji-Mu karena kami percaya, kami tahu Kaulah Tuhan kami. Oh Rabashikaralayan. Mari saudara, mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita katakan, Dialah penghibur kekuatan, perlindungan kita, dan Tuhan serta kita. Mari nyanyikan haleluya. Urabaya daraba, mari kita naikkan haleluya. Uraba di atas segalanya. Kita katakan, kami mau nyanyikan haleluya Tuhan di atas apapun. Bapakku datang menyembah-Mu di sini.
percaya Kau ada bagiku. Bapa, kami datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Tuhan, kami nyanyikan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Tuhan, Engkau ada bagi kami. Engkaulah kekuatan kami. Ulama sesat kami, Kau tidak bimbang Tuhan. Karena kami tahu Kau ada di dalam kami, Tuhan Yesus. Kaulah serta kami Tuhan. Ulama yang lama. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyikan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyikan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Shriana Baba, Shriana Baba Yanda.
ajaib Kau Tuhan, besar perbuatan-Mu. Ya Bapa, kekuatan perlindungan Kami. Tuhan, kami menyembah, kami bawakan sembah kami, pujian penyembahan kami kepada, kami bawakan hati hidup kami kepada tangan Tuhan. Tuhan, inilah persembahan kami. Oh, terimalah Tuhan hati anak-Mu pada pagi hari ini. Kami menyembah-Mu, ya Bapa. Juga kami berdoa saat ini untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar Engkau memberkati dia, Engkau mengurapi dia Tuhan, Engkau pakai dia dengan luar biasa. Ya Bapa, juga kami berdoa untuk pengertian, berikan Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk memberi pengertian kepada kami, untuk membantu kami, untuk mendorong kami, untuk menjamah kami. Oh Tuhan, kami rindukan curahan kuasa-Mu, kami rindukan lawatan-Mu Tuhan. Oh Bapa, kami menyerahkan semua ini. Kami menyerahkan Tuhan pujian penyembahan kami. Kami serahkan masa untuk firman Tuhan. Kami menyerahkan di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Mari kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom dan selamat pagi. Puji Tuhan karena kita boleh bertemu kembali dalam hadirat Tuhan. Dan pagi ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya saat tadi kita menyembah Tuhan, kamu telah diberkati lewat pujian penyembahan yang kita mengisytiharkan akan kedaulatan Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Dia hidup untuk selama-lamanya. Haleluya. Dan saya berdoa supaya firman yang akan sampaikan sebentar ini akan menjadi berkat yang luar biasa untuk setiap jemaat yang sedang melihat kepada khotbah pada hari ini. Saudara, saya mau kita rujuk kepada saya bersama dengan saya daripada Injil Lukas pasal yang ke-15. Dan saya mau membawa satu tema yang berbunyi perjalanan menuju pembaharuan rohani. Perjalanan menuju pembaharuan rohani. Saudara, kita perlu sentiasa memperbaharui kehidupan kita, khususnya aspek rohani, karena itu merupakan dasar kekuatan setiap orang Kristian, karena untuk menyambut Tuhan, untuk masuki kerajaan Allah, saudara, kita perlu mempersiapkan, kita perlu mengkuduskan, kita perlu siap dipakai Tuhan dan diangkat oleh Tuhan. Jadi sebelum saya membawa kepada firman Tuhan pada pagi ini, saya membawa kamu satu cerita. Ada sebuah buku yang bernama Man in the Mirror atau Manusia dalam Cermin. Sebuah buku Kristen yang mulai membawa satu informasi yang penting. Dalam buku ini mulai menceritakan tentang perlombaan yang memiliki pelbagai tujuan ataupun arah yang berlainan. Dan setiap kali dalam kehidupan kita hari ini, kita dalam tujuan yang kadang-kadang kita boleh menyimpang ataupun kita hilang haluan. Dan sebagai seorang umat Tuhan, kita perlu memahami bahawa kehidupan kita ini harus berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam buku Man in the Mirror, dia mulai melukiskan, menceritakan tentang perlombaan dalam cerita dalam buku ini menceritakan bahawa mereka ini mulai hilang haluan. Dan sasaran akhirnya bukan Tuhan Yesus Kristus. Dan juga mereka punya mata bukan tertuju kepada Kristus. Mereka ini mulai berlomba dengan punyai tujuan yang sangat berbeza sekali. Mereka punya tujuan yang lain, seperti mau memiliki keberhasilan secara keuangan, mereka mahu sukses, berhasil dalam segala pekerjaan, pendidikan mereka, mereka memiliki kebendaan materi yang banyak, mereka memiliki rumah-rumah yang besar, mereka memiliki kenderaan ataupun kereta mobil yang besar, mereka mahu memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat. Saudara, ini mulai dikejar oleh orang. Dalam buku ini menceritakan bahawa sasaran setiap umat Tuhan mulai menyimpang ke arah yang berlainan. Saudara, ini bukan yang Tuhan inginkan. Karena kalau lihat cara umumnya, berjuta ataupun berbilion manusia pada dalam dunia hari ini, mereka berlari dengan tujuan yang seperti yang saya katakan tadi. Mereka berlari dengan tujuan yang berlainan. Bukan melihat kepada Kristus yang merupakan
pemula dan pengakhir perlombaan kita. Banyak kali sebagai umat Tuhan, kita gagal. Bila kita berlari dengan memiliki tujuan yang salah, kita mulai sampai di tahap-tahap yang stres, kita dalam rasa kekosongan diri, kita sepertinya hilang semangat seharian, sudah kita semuanya pupus karena kita punya tujuan yang sudah lain. Jadi sebagai seorang anak Tuhan, kita ada dua jenis perlombaan. Satu, perlombaan Kristian yang berlomba dengan iman dan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang satu. Tetapi satu lagi perlombaan adalah perlombaan kebendaan ataupun perlombaan materi. Orang yang kejar akan harta benda dunia ataupun kewangan. Apa yang mereka boleh kumpulkan, mereka kejar. Saudara, ini dua jenis perlombaan yang setiap orang akan hadapi. Satu, perlombaan rohani ataupun perlombaan duniawi, kata lain. Mereka mau kejar Tuhan atau mereka kejar kebendaan. Di bahagian mana saudara pada pagi hari ini? Di perlombaan rohani atau di perlombaan duniawi? Kalau kita melihat kita punya hidupan pada hari ini pun, dalam perlombaan sebagai seorang anak Tuhan, kita kadang-kadang perlu take a break ataupun rehat sebentar untuk mengimbas kembali kita punya kehidupan yang lalu ataupun kita memperhatikan kita punya kehidupan, karena kadang-kadang banyak kali kita ada the blind spot ataupun bahagian-bahagian yang kita tidak perhatikan dalam perlombaan kita ini. Dalam sebagai seorang pemandu kereta, saudara, ada waktu-waktunya di mana bila kita melihat cermin kiri kanan, kita juga ada sisi-sisi yang kita tidak perhatikan karena itu dipanggil blind spot. Karena itu seorang pemandu kereta dia akan lebih berhati-hati untuk sebelum membelok ke kanan maupun ke kiri, sebelum berikan signalnya, dia akan pastikan bahawa tidak ada kenderaan, tidak ada motosikal yang ada dekat dengan kenderaan dia. Ini adalah dikatakan blind spot yang selalunya menutupi pandangan seseorang. Jadi perlombaan rohani kita ini adalah perlombaan yang perlu dipertahankan dengan iman kita, dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Tetapi waktu yang sama, kita perlu evaluate, menilai sejauh mana kita punya perkembangan perlombaan rohani kita hari ini. Ini kata umumnya orang bilang seperti ini. Hari yang semalam atau hari yang kemarin adalah sejarah atau istri. Dan hari esok merupakan misteri. Dan hari ini merupakan karunia Tuhan. Berarti kita ada hari yang telah berlalu merupakan kita punya sejarah. Perkara-perkara yang sudah lampau, sudah berlalu. Kita juga ada hari esok di mana sesuatu yang kita belum tahu apa yang akan terjadi. Itu dipanggilnya misteri. Dan kita juga satu lagi golongan yaitu hari ini di mana kita sedang lalui pada saat-saat ini. Coba kita daripada Injil Lukas kita perhatikan. 3 bahagian kita akan perhatikan. Kemarin, hari ini, dan esok. Kita perhatikan bagaimana sebagai seorang anak Tuhan harusnya melihat kehidupan kita ini. Kembali kepada Lukas 15. Ini adalah satu cerita yang sudah kita biasa dengar daripada ayat yang ke-11 hingga 32 tentang anak yang hilang. Saudara, ini cerita yang begitu boleh katakan famous. Setiap hampir kebanyakan jemaat Tuhan sudah pun hafal dan pernah mendengar khutbah ini berulang-ulang kali. Dan saya percaya firman ini sudah cukup untuk meresapi depan kita. Saya mau mengkupas beberapa perkara untuk kita buat sedikit kajian, untuk kita menilai, saudara, apa kesilapan anak muda ini dan apa juga kesilapan kita hari ini yang kita perlu memperbaiki. Coba kita lihat ayat yang ke-17, apa kata firman Tuhan. Lalu ia menyedari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Saudara, ini adalah yang saya boleh berikan perkara yang pertama adalah, saudara, kita perlu belajar untuk mengimbas perkara-perkara yang sudah berlalu. Saudara, kita perlu belajar untuk menghayati ataupun melihat ke belakang sementara untuk membaca
Mungkin ada blind spot yang kita tidak perhatikan dan telah terlepas daripada pandangan kita. Dan kesilapan terjadi. Dan dia mulai menceritakan tentang perumpamaan anak yang hilang ini. Dan kita perhatikan, saudara, ceritanya kamu sudah tahu, dia dengan bapaknya meminta harta dan dia membawa harta itu. Dan dia mulai menikmati ayat 13 hingga 14, kita memperhatikan bahwa dia enjoy, dia menikmati, dia berfoya-foya, dia menikmati seluruh kewangan yang dimiliki itu untuk memuaskan keinginannya. Ini kadang-kadang manusia lakukan. Kadang-kadang kita pun terjerumus dengan kesilapan-kesilapan anak muda ini, iaitu anak bungsu ini. Kita kadang-kadang terikut gerakan keinginan hati kita, bukan keinginan Bapa kita yang di surga. Mari kita perhatikan 1 Petrus 4, 1-3 saya bacakan. Jadi, karena Kristus telah mati, menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup lama waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dengan rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Saudara, Petrus mulai menyampaikan, saudara, kondisi kita pada hari ini kadang-kadang kita gagal mempergunakan waktu yang diberi oleh Tuhan kepada kita ini. Kita mulai menikmati kita punya kesukaan. Apa yang saya mau saya buat, saya lakukan saja tanpa mempertimbangkan kesan-kesan sampingan. Kesan kepada keluarga, kesan kepada diri sendiri, kesan kepada masyarakat, lebih-lebih lagi apakah yang mempengaruhi Allah saya yang kudus itu. Saudara, ini kadang-kadang sebagai umat Tuhan kita gagal memberikan perhatian. Jadi sini kata Petrus berkata bahwa saudara, cukup lama kamu telah mempergunakan kehidupan kamu membuat hal-hal yang mengikuti kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ini adalah kesilapan. Dalam kita punya perlumbaan sebagai seorang Kristian, kita membuat langkah-langkah yang salah. Kita mulai mengambil tindakan-tindakan salah. Kita mulai mensia-siakan waktu yang kita ada. Kita mulai membuat perjalanan yang salah. Kita mulai menyimpang ke arah yang berjalan, yang berlainan. Sudah pun 33 hari kita di rumah, kita lockdown selama 33 hari. Saudara, Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini telah benar-benar memberi impak yang besar kepada semua antara kita secara global. Semua orang terkesan, khususnya negara-negara yang telah dijajasi dengan COVID-19, mereka merasakan satu impak yang besar. Tetapi apa yang sepatutnya sebagai umat Allah harus lakukan? Coba kita lihat Mazmur. Ini kata pemazmur. Mazmur 103 ayat 1 berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dalam waktu PKP ini, saudara, yang saya dan kamu kita lakukan adalah kita perlu melihat segala kebaikan Tuhan. Menghitung segala kebaikan Tuhan, menghargai segala kebaikan Tuhan, melihat kesetiaan Tuhan. Walaupun kita berdosa, kita memberontak, tapi Tuhan sangat setia untuk melihat kita, membantu kita, menolong kita, sebab Dia adalah gembala kita yang sangat baik. Puji Tuhan, sebab saudara, karena bila kita mengingati segala kebaikan-kebaikan Tuhan, Dia beri satu semangat yang baru dan visi yang baru kepada kita ini. Ia akan menggerakkan kita untuk melangkah ke depan dengan pimpinan Roh Kudus. Saudara, kehidupan kita ini perlu adanya satu semangat baru. Sebab saat kita menyedari tentang kondisi kita, saat kita mulai ingati akan segala kebaikan Tuhan, saudara, kita mulai membangkitkan rohani kita, semangat kita untuk melayani Tuhan dengan lebih baik lagi.
dalam keadaan PKP ini, saudara, kita perlu fikirkan untuk restart sesuatu yang gagal. Kita mungkin telah gagal dalam pelbagai aspek, kita perlu restart. Kita kena mulakan kembali. Atau saya pakai perkataan lain, memperbarui kerohanian dan pengetahuan tentang firman Tuhan. Kita upgrade hidup rohani kita memperbaiki hidup rohani kita supaya kita dapat mempertingkatkan level rohani kita dan mempertambahkan pengetahuan tentang firman Tuhan. Bukan sekadar itu, saudara, kita perlu membuat sedikit penilaian. Saudara, di mana saudara pada pagi hari ini? Bagaimana kondisi kamu pada hari ini? Kita perlu mulai buat sedikit mengimbas kembali ke belakang, melihat ke belakang. Bagaimana saya telah hidup selama ini? Apakah kehidupan saya menyenangkan Tuhan ataupun sebaliknya? Saudara, hal-hal seperti ini kita perlu buat sedikit renungan kepada kondisi rohani kita secara pribadi. Dalam Alkitab ini dikatakan anak muda ini dia mulai sadar. Karena kembali kepada ayat 17 dikatakan, lalu dia menyadari akan keadaan. Dia mulai sadar kondisi dia. Dia mulai sadar bahawa di rumah bapa saya ini banyak hamba-hamba yang memiliki makanan yang lebih besar. Karena apa? Bila baca dalam ayat yang sebelumnya dikatakan bahawa dia ini sudah tiba satu level yang sangat parah. Dia sudah habis segala harta benda, dia sudah habis kawan-kawan yang dia pernah miliki pada waktu itu, saudara. Untuk mengisi perut, untuk makan, dia perlu makan makanan babi. Satu kondisi yang sangat menyakitkan. Sesiapa pun dalam situasi anak muda ini, walaupun itu perumpamaan, saudara, kita akan mulai terasa bahawa efeknya besar. But sejarah adalah sejarah. Yang sudah berlalu adalah perkara yang sudah berlalu. Saudara, dia dalam keadaan yang tension sebab dia mungkin rasa bahawa ini mungkin hari terakhir. Ini mungkin adalah habis saya punya kehidupan pada hari ini. Dia mungkin merasa bahawa kehidupan dia sudah gagal. Dia mungkin merasa bahawa dia buat satu kesilapan yang besar. Dia mungkin sedar akan dia punya kegagalan dia. Dia mungkin sedar juga akan kebodohan dia. Sebab mengambil langkah-langkah yang tidak waras, tidak bijak. Karena itu sebagai seorang anak-anak muda pada hari ini, saya ingin mendorong saudara pada pagi hari ini. Dengarkan nasihat orang tuamu. Dengarkan nasihat orang yang dewasa, yang punya pengalaman daripada kamu. Dengarkan nasihat orang-orang yang lebih berpengalaman. Karena mereka ini akan memberi kita panduan jalan yang harus kita lalui. Dan anak muda dalam Alkitab menceritakan bahawa dia ini sudah dalam keadaan yang tension sampai dia rasa seperti mau give up. Sebelum kita mau meneruskan, coba kita perhatikan 1 Petrus 4:7. Kesudahan segala sesuatu sudah pun dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara, dalam keadaan kepanikan, Bible tidak mengatakan dia ini ambil waktu untuk berdoa, tetapi saya memberitahu pada kamu pada hari ini, bila kita hadapi keadaan yang tension, family ataupun kita punya keuangan, pekerjaan kita, adanya pergolakan yang besar, ada satu krisis yang besar, saudara, ingatlah firman Tuhan ini. Karena akhir zaman sudah sangat dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Dan untuk tenang, untuk kita mau lebih kuat dalam Tuhan, dia kata tenang supaya kita boleh dapat berdoa. Fokus kepada Kristus yang merupakan jalan dan jawapan bagi semua persoalan hidupan kita ini. Haleluya. Saudara, percayalah bahawa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang luar biasa. Jadi jangan tinggal di sejarah. Jangan tinggal di masa lampau, saudara. Jangan tinggal dengan bisikan-bisikan iblis yang menggalakkan, yang memberi kita satu informasi bahawa kamu telah gagal, kamu telah gagal, kamu telah gagal. Jangan tinggal di tempat yang peristiwanya sudah berlalu, saudara. Tinggalkan itu. Kita maju ke depan. Jangan biarkan belenggu-belenggu yang lalu itu terus mengikati hidupan kita sampai ia melumpuhkan atau melemahkan iman kita ini.
Lepas kita mengkaji seluruh sejarah kita ini, ataupun perkara yang sudah berlalu ini, saudara, ia akan menolong kita untuk membuka mata rohani kita, untuk melihat dengan mata iman, untuk melangkah ke depan. Yang pertama adalah mengimbas perkara yang sudah berlalu. Yang kedua, bukan sekadar mengimbas, saudara, tapi kita juga harus meneliti hal yang sedang kita lalui sekarang. Meneliti hal yang sedang kita lalui sekarang. Kembali juga ayat 17 itu. Lalu dia menyedari keadaan, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tetapi aku di sini mati kelaparan. Saudara, dia mulai menyedari dan dia tahu kalau dia tinggal lama di situ dia akan mati. Dia mulai menyedari kondisi dia pada hari itu. Dia mulai mengimbas, tadi saya membawa satu info bahawa dia mulai mengimbas bahawa keadaan rumah bapaknya luar biasa hebat sekali. Tapi sekarang di sini dia mulai buat satu penyedaran bahawa situasi pada saat itu membuatkan dia sedar. Situasi pada waktu itu membuatkan anak muda ini sedar. Karena semalam merupakan sejarah. Tapi hari ini merupakan pemberian Tuhan. Haleluya. Ialah anugerah Allah. Untuk kita hidup dengan anugerah Tuhan. Untuk kita hidup untuk Tuhan. Untuk kita hidup untuk keluarga. Untuk masyarakat. Untuk negara kita. Untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Jadi, saudara, kita perlu belajar untuk melihat kondisi kita pada hari ini. Kita perlu melihat kondisi kita pada hari ini. Kenapa dia boleh melihat kondisi ini? Bila baca ayat yang ke-16, dikatakan seperti ini. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Oh, tidak ada orang yang membantu dia. Selama dia enjoy, berpesta fora, berfoya-foya, saudara, dia punya ramai kawan kata firman Tuhan. Tapi bila semua wangnya hilang, semua orang tinggalkan dia. Jadi sebagai seorang anak Tuhan kita perlu menyedari kondisi kita ini. Kita akan sedar bila kita tinggal di hari ini dengan melihat surrounding, dengan melihat sekeliling kita hari ini, kita akan mulai merasakan, oh, saya punya kondisi hari ini sehat, atau sebaliknya saya punya kondisi hari ini tidak sehat secara rohani. Kita perlu memperhatikan. Karena itu dalam keadaan PKP ini, saudara, kita perhatikan tekanan itu mulai mengimpit karena ia bukan lagi 2 minggu, tapi kita diperpanjangkan lagi ke 2 minggu lagi sampai tanggal 28 April. Jadi, saudara, kita mulai merasa bahawa sesuatu yang kurang enak karena ia diperpanjangkan. Keuangan terganggu karena pendapatan kita mulai tergoncang dan iman kita pun ikut tergoncang. Dan kita punya kesihatan mungkin terganggu karena kondisi perubahan. Sedikit batuk hari ini, kita sudah panik. Sedikit selesema, kita panik. Sedikit demam, kita panik. Karena ini semua adalah simptom-simptom COVID-19. Tapi belum pasti ataupun belum confirm kita adalah memiliki positif COVID-19. Tapi perhatikan, ini adalah masalah global pada hari ini. Bahawa bila sedikit saja adanya rasa batuk atau selesema, sebahagiannya saudara kita sudah rasa stres dengan kondisi tubuh kita hari ini. Lebih-lebih lagi kita perlu juga lihat kondisi rohani kita. Bila baca dalam kitab Ayub 23 ayat 10 dikatakan seperti ini. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub begitu confident, dia berkata, Tuhan memahami hidupan saya, dan bila saya diuji, walaupun saya diperas, walaupun saya ditekan, kata Ayub, dia akan timbul seperti emas. Haleluya. Saudara, ini adalah yang kita perlu miliki iman seperti Ayub ini. Walaupun hidupnya diperas situasi keliling dia, kehilangan anak, kehilangan harta benda, saudara, dia ditertekan, stres,
depression. Tetapi Ayub ini berkata, di dalam segala situasi ini, dia akan bangkit dan dia akan menjadi seperti emas. Saudara, ini adalah situasi yang perlu kita hadapi. Saudara, jadi kata lain, kita mau perhatikan kondisi kita pada hari ini. Kita perlu melihat bahawa apakah saya ini masih kuat atau lemah secara rohani. Jadi sebagai seorang anak Tuhan, saudara, kita harus pikirkan. Kerana dalam kita punya perlombaan ini, banyak kali saya tadi bilang, banyak kali kita tidak perhatikan the blind spot. Hal-hal yang tidak kita perhatikan. Kita gagal perhatikan. Kerana ini semua hal-hal yang terlepas daripada pemandangan kita ini. Jadi kita perlu belajar untuk berhati-hati, renungkan kondisi kita, perhatikan kita punya kondisi rohani kita ini, menilai, buat sikit kajian, apa yang perlu saya perbaiki dalam hidupan saya pada hari ini. Anak muda ini mungkin tidak terfikir dia akan sampai tahap yang begitu parah, sampai makan makanan babi. Dia mungkin tidak terfikir langsung. Bagi mungkin dalam pola pikiran dia, mungkin dipikir bahawa dia akan menikmati dengan harta benda dia akan menikmati hidupan yang dengan apa yang dia mau buat, enjoy itu dia nak lakukan. Dia mungkin ingin buat seperti ini. Dia mungkin, dan saya percaya dia tak terfikir akan sampai tahap yang kata dalam bahasa lain kebuluran. Tidak ada uang untuk membeli makanan. Tidak ada orang yang membantu dia. Dia menjadi zero. Daripada orangnya sepertinya hero, sekarang menjadi zero. Ini adalah masalah yang dia hadapi. Dia mulai melihat kondisi dia dan dia mulai fikirkan apa yang dia boleh buat lepas ini. Jadi kita perlu belajar utamakan hal yang utama. Saudara, perjalanan rohani kita ini berjalan bersama dengan Tuhan, dengan iman dan mata yang tertuju kepada Kristus, ataupun kita punya perlombaan kita ke arah yang berlainan, iaitu harta, materi, kebendaan dan sebagainya. Satu perlombaan menuju ke arah berkekalan, satu lagi perlombaan menuju ke arah kebinasaan, kerana ia hanya sementara saja. Sebab itulah kata pemazmur dalam 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini kata pemazmur. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami. Kerana hidupan kami itu terhad. Hidupan kami itu ada limitnya. I'm counting my days. Saya sedang mengukur, saya sedang mengkira, saya sedang menunggu kapan saya akan meninggal. Untuk mereka yang sakit penyakit, orang yang punya kanser tahap yang keempat, saudara, mereka ini adalah level yang begitu sudah di puncaknya. Mereka stres kerana punya kanser di tahap yang 4 ini. Kecuali Tuhan tidak campur tangan, tidak ada keselamatan. Tapi orang yang di tahap level 4 ini adalah orang yang dalam keadaan yang stres kerana mereka hanya diberikan satu jaminan. Mungkin hidupnya mungkin 3 bulan, mungkin 6 bulan, mungkin 1 bulan, mungkin setahun. Terserah kamu punya kondisi tubuh kamu akan sukses ataupun enggak. Dalam hidupan kita counting our days, kerana kita punya hidupan kita adalah terhad, kita limited, kita adalah terhad, kita punya kehidupan cara manusia ini. Kita punya usia akan berakhir satu hari nanti. Satu ketika ada dua orang kawan baik, saya berikan namanya John dan David. Mereka ini adalah kawan baik yang begitu senang berkomunikasi lewat telefon, dan David inilah seorang yang sudah usianya agak lebih matang, sudah lebih tua, dekat-dekat 80 tahun. Dan John masih umur 50-an begitu. Dan mereka ini adalah kawan baik dan sudah bertahun, dan John tanya kepada David, apa sumber ataupun apa membuat kamu begitu senang, happy? Karena setiap kali kami telefon berkomunikasi dengan David ini, David akan selalu mengucapkan kata-kata ucapan syukur kepada Tuhan. Dan John tertarik kepada cara hidup David ini. Dan dia kata, I count your blessing. Dia kata, saya mengirakan segala berkat-berkat Tuhan sentiasa. Setiap hari adanya berkat Tuhan. Setiap hari adanya berkat Tuhan. Count your blessings. Jadi kata David kepada John, kamu kena belajar untuk
memperhargai setiap hari kerana setiap hari itu merupakan berkat Tuhan. Satu ketika John hadapi satu masalah yang membuat dia tertekan. Dia tidak dapat tidur dengan lena. Dia ada masalah tidur waktu malam. Dan John mulai mengaplikasikan apa yang David ajar dia, iaitu mulai mengucapkan kata-kata berkat kepada Tuhan, menghargai segala berkat Tuhan. Apa yang John buat adalah setiap kali dia sebelum dia tidur, dia mulai mengucap kepada Tuhan akan segala berkat Tuhan di sepanjang hari ini, daripada pagi sampai malam. Apa berkat yang Tuhan berkati dia, kecil ataupun besar, dia tulis dalam buku kecil, dan otaknya dia tulis, dan dia mulai memberikan satu ucapan syukur kepada Tuhan. Dia berterima kasih kepada Tuhan, saudara dia, dan oleh kerana dia selalu bersyukur, dia punya pola pikir daripada negatif berubah kepada positif. Bukan sekadar itu, tapi dia dapat tidur dengan lena. Saudara, kalau hidupan saudara memiliki masalah seperti ini, tak boleh tidur, saudara memiliki masalah-masalah keuangan, saudara stres, saudara masalah keluarga, saudara tertekan, hitung berkat-berkat Tuhan. Hitung berkat-berkat Tuhan untuk hari-hari yang saudara lalui. Hargai Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan setiap waktu. Karena dengan ucapan syukur ini, saudara, kamu akan diperkuatkan, kamu akan dijamah Tuhan, kamu akan diubah oleh Tuhan. Kita perlu mulai mengkaji hidupan kita dalam kondisi kita pada hari ini. Kita perlu melihat kita punya keadaan pada hari ini. Kita perlu mengubah sesuatu. Tapi kita perlu belajar apa yang saya boleh ubah. Saudara, ada hal yang kita boleh ubah, ada hal yang kamu tidak boleh ubah. Contoh, saudara, pekerjaan kamu tidak boleh ubah. Kamu tidak boleh kerja hari ini di tempat kilang syarikat A, lepas itu besoknya kamu tukar ke syarikat B, lusanya kamu tukar ke syarikat C. Saudara, kamu tidak boleh ubah pekerjaan hari demi hari. Maupun seperti persekolahan, kamu di sekolah A pada hari yang satu hari lain kamu di sekolah B, kamu tidak boleh berubah-ubah. Hal-hal seperti ini kamu tidak boleh berubah. Tapi apa yang kita boleh ubah adalah yang kita boleh ubah adalah cara pembawaan diri kita ini. Senyuman kita ini, semangat kita ini, kejujuran kita ini, untuk bekerja, beri yang terbaik dalam pekerjaan kita ini. Jangan curi tulang. Sebagai seorang pelajar, beri yang terbaik, jujur, jangan meniru. Beri yang terbaik, punya semangat. Ini yang kita boleh bawa sedikit perubahan dalam hidupan kita hari ini. Tapi kita juga perlu melihat apakah saya punya perubahan ini membawa productivity dalam saya punya kehidupan. Jadi kita perlu membuat sedikit kajian. Hari ini, apakah kehidupan saya ini membawa satu productivity dalam kehidupan saya ataupun tidak. Kita perlu belajar untuk mempelajari kualitas pendidikan kita ataupun kualitas pekerjaan kita ini cukup bagus ataupun belum cukup memadai. Jadi ini semua adalah langkah-langkah yang perlu kita buat. Kita membuat goal, sasaran kita, apa yang saya nak buat pada hari ini. Seperti pekerjaan kita, saudara, pagi sampai petang kita bekerja, kita pulang ke rumah. Mungkin selama ini, saudara, kamu di rumah. Lepas pulang ke rumah, saudara mungkin pergi memasak, saudara mungkin menonton TV, saudara mungkin dengan handphone saudara, dengan Facebook, Instagram dan sebagainya, saudara. Mungkin selama ini kamu telah buat. Nah, hari ini kita buat perubahan. Saudara. Lepas lockdown ini mulai selesai, bila kita kembali tempat kerja masing-masing, buat sedikit perubahan. Ya, kita yang pernah bekerja pagi sampai petang, kita pulang ke rumah, ambil waktu untuk bersama dengan keluarga. Ambil waktu untuk buat renungan. Ambil waktu untuk membuat tubuh yang sehat seperti senaman dan sebagainya. Ambil waktu untuk membaca firman Tuhan. Ambil waktu untuk berkomunikasi dengan jemaat lain untuk menggalakkan, saling mendoakan melalui telefon. Kasih dorongan pada jemaat-jemaat lain. Buat sesuatu yang baru. Buat hal-hal yang saudara belum pernah lakukan selama ini, buat pada hari ini. Malahan sekarang pun kita dalam keadaan lockdown ini, saudara, banyak hal saudara kita boleh lakukan. Bukannya kita hanya bersama dengan handphone kita terus menerus dari pagi sampai ke petang. Kita
Kita dengan handphone kita, charge handphone terus, charge handphone. Kita dengan Facebook dan sebagainya. Saudara, kita sedang merugikan waktu yang sedang kita miliki pada hari ini. Saudara adalah orang yang boleh membuat perubahan. Jadi saudara membuat sedikit penilaian pada hari ini. Apa yang sedang kita lalui, apa yang saya boleh buat, apa yang saudara boleh lakukan. Kalau kita lihat dalam kitab Hagai, dia katakan dalam pasal 1 menceritakan tentang Tuhan tidak senang dengan bangsa Israel kerana mereka gagal membangunkan rumah Tuhan. Mereka sibuk dengan rumah masing-masing, tapi rumah Allah itu dibiarkan seperti itu. Dan sampai firman kepada Nabi Hagai, dia menyampaikan kepada umatnya Israel. Dan saudara kalau perhatikan dalam ayat yang ke-5 dan 7, kata ini diulang 2 kali, dikatakan, perhatikanlah keadaanmu. Perhatikanlah keadaanmu. Saudara, karena mereka ini gagal memperhatikan rumah Tuhan atau bait Allah ini, Tuhan menghalang semua usaha mereka ini. Saya ulang kembali. Bila mereka gagal membangunkan rumah Tuhan ataupun bait Allah ini, Tuhan menghalang semua usaha mereka itu. Apapun mereka usaha, saudara, semuanya hilang. Sebab Tuhan campur tangan. Bukan untuk memberkati, untuk menghentikan berkatnya. Sebab mereka gagal memberikan perhatian kepada hal-hal yang rohani, yang Tuhan inginkan. Kalau kita lihat 1 Korintus 3:16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Saudara, pada hari ini kita adalah bait Allah. Amin. Kita adalah gerejanya. Hari ini sekarang kita adanya ibadah di online. Kita di tempat masing-masing, di rumah kita beribadah. The other church, kita adalah gereja hari ini. Di mana pun kita boleh beribadah kerana roh Tuhan itu ada di mana-mana pun. Jadi saudara, bila kita gagal membangunkan rumah Tuhan, Tuhan akan mulai menentang kita. 2 hal kita perlu diperhatikan. 1, bagaimana kondisi gereja kita hari ini. Bagaimana keadaan gereja kita hari ini. Saudara perlu buat sedikit penilaian. Hari ini bagaimana kondisi gereja kita hari ini? Apa yang saudara lakukan untuk membantu pertumbuhan gereja? Apa yang saudara sedang lakukan untuk membantu untuk melihat perkembangan jemaat-jemaat Tuhan? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana keadaan rohani kita? Sebab kita adalah bait Allah. Bagaimana keadaan rohani ataupun kondisi rohani saudara dan saya pada hari ini? Saudara, kita perlu menilai, kita perlu mengkaji, kita perlu meletakkan keutamaan di tempatnya. Kita perlu mulai letakkan keutamaan kita di tempatnya. Banyak kali orang ramai ataupun umat Tuhan gagal meletakkan keutamaannya kepada Tuhan. Mereka letakkan kepada perkara-perkara yang lain. Mungkin keluarga, mungkin keuangan, mungkin kesihatan, mungkin perkara-perkara lain mereka letakkan keutamaan. Mereka lupa meletakkan keutamaannya kepada Kristus. Di hari ini, di mana keutamaan saudara pagi hari ini? Apakah kepada Yesus Kristus atau kepada hal-hal dunia? Buat sedikit penilaian. Mengkaji diri sendiri. Bagaimana kehidupan kita pada hari ini? Apakah kita punya kehidupan rohani sudah melalui satu pembaharuan rohani? Spiritual renewal. Sudah melalui satu pembaharuan rohani. Apakah kita siap untuk meletak ataupun menekankan butang reset? Meletakkan ataupun mentekan butang iman kita itu. Apa kita mau reset kembali kita punya kehidupan rohani kita ini? Spiritual renewal. Pembaruan rohani. Saudara, ini perlu kerana untuk melihat campur tangan Tuhan, kita perlu ambil waktu untuk melihat kondisi kita pada hari ini. Kalau kita melihat sejarahnya, itu perkara yang sudah lalu itu, lupakan. Tapi kita bawa sedikit perubahan pada hari ini. Cuba lihat kondisi kita pada hari ini. Apa yang sedang saya buat pada hari ini. Dan apa yang saya akan buat lepas saya mendengar khotbah ini. Sudah saya pikirkan. Apakah sesuatu yang bernilai saya akan lakukan atau sesuatu yang rutinitas? Pertimbangkan, pikirkan hal-hal seperti ini.
Dan kita bukan berhenti sekadar itu. Kita juga harus melangkah ke satu lagi level yang terakhir, itu adalah pikirkan hal yang mau dilakukan. Pikirkan hal yang mau dilakukan. Ayat 18 dikatakan seperti ini. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa kepada surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upaan Bapa. Saudara, dia ini, anak muda ini mulai merancang. Dia melihat kondisi dia mulai mengimbas dia punya kondisi keadaan rumah bapaknya dulu, waktu dia di tempat keadaan kebuluran, dan dia mulai mengambil langkah untuk pikirkan kondisi dia pada hari itu. Dia mulai sedar, dia buat langkah yang kurang bijak, dia buat langkah yang bodoh, dia membuat langkah yang mengikut keinginan sendiri. Nah, sekarang dia datang ke level ketiga adalah dia mulai mengambil langkah untuk move on. Dia mengambil langkah untuk bergerak, iaitu dia berkata, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya. Saudara, ini adalah kerinduan. Ini adalah apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kita harus bangkit, kita harus merancang, kita harus bersiap untuk melawatan Tuhan. Jadi tidak salah kalau mengaku kelemahan kita ini atau mengaku kesalahan kita ini. Karena ia lebih baik daripada ramai orang di luar itu yang berlagaknya lemah, berlagaknya kuat, tapi dia lemah. Oh, dia berlagaknya benar, tapi dia memang banyak salah. Saudara, lebih baik kita mengaku kesilapan kita, kelemahan kita di hadapan Tuhan. Even kepada teman-teman kita ini. Tidak ada masalah, saudara. Ia bukan isu yang besar kalau kita mengaku, ya, saya sudah bersalah. Dan ayat 20 berkata, dia mulai bertindak. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Haleluya. Saudara, ini adalah satu efek, ini adalah satu langkah yang kita perlu buat pada hari ini. Bukan sekadar tinggal di sejarah, bukan sekadar tinggal di tempat pada hari ini, tapi kita juga harus move on. Kita harus bergerak ke depan lagi untuk melihat apa yang saya boleh buat lagi untuk Tuhan. Kalau kita baca dalam Injil Matius pasal 9 ayat 20 hingga 21 mengatakan bahawa tentang perempuan yang 12 tahun pendarahan lamanya, saudara. Dia mulai mendekati Yesus dari belakang dan menjamah ujung jubahnya, dan dia dalam hatinya berkata, asalku jamah jubahnya itu, aku akan sembuh. Keinginan dia yang drive her, yang memandu dia untuk menjamah Yesus Kristus ini. Keinginan dia itu yang membawa dia mendekati Yesus untuk menjamah ujung jubahnya. Dan Tuhan memberkati dan menyembuhkan dia. Karena iman dia. Karena iman dia. Saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita membuat langkah seperti perempuan ini. Dan bukan sekadar contoh dalam perempuan ini. Kalau dalam Injil Markus pasal 2 mengatakan bahawa, saudara, pasal 1 sampai ke 5 atau 6 kalau kita bacakan bahawa ada 4 orang yang mengangkat seorang temannya yang lumpuh. Mereka datang untuk bertemu dengan Yesus, dan kata Alkitab bahawa rumah itu penuh sesak dengan ramai orang sehingga tidak boleh masuk lagi. Dan saudara, 4 kawan ini mengambil langkah yang penuh luar biasa hebat ini. Mereka memanjat ke atap rumahnya. Mereka membongkar dan menurunkan kawannya yang lumpuh itu. Dan Tuhan terkejut dan begitu heran melihat iman 4 saudara itu. Dan karena iman mereka ini, orang lumpuh itu disembuhkan. Saudara, keinginan mereka itu luar biasa hebat. Mereka mengasihi mungkin kawan dia itu. Mereka mungkin tidak tahu bagaimana mau menerobos melalui orang-orang besar ini, orang-orang ramai ini. Mereka ambil langkah yang penuh berani, memanjat dan membawa orang itu, membuka atapnya dan meletakkan di bawah kaki Yesus. Dan Tuhan menyembuhkan. Saudara, 2 cerita ini membawa satu gambaran yang sama, hampir sama, yaitu keinginan hati untuk perubahan. Keinginan hati untuk dijamah Tuhan. Keinginan hati untuk bawa satu bergerak ke satu level yang baru. Setiap orang Kristian harus merancang, harus bertindak. Semua antara kita dalam perlombaan rohani kita ini harus merancang dan bertindak.
Apakah pandemik ini membuat kita takut membuat langkah? Apakah kita mulai takut gagal untuk memiliki sasaran kita pada tahun 2020 ini? Mungkin kita punya resolusi pada awal tahun kita telah buat, kita nak buat ini, kita nak buat itu buat tahun ini. Saudara, dalam belum sampai 2 bulan kita sudah pun di lockdown, sudah pun harusnya berhenti. Segala kita punya aktivitas, kita punya tugas harian itu harusnya diberhentikan sampai hari ini. Tapi sebagai anak Tuhan, perlumbaan rohani tidak dapat di lockdown. Amin. Perlumbaan rohani tidak dapat lockdown sebab Tuhan inginkan umat yang berkemenangan. Tuhan mau semua antara kita maju terus dengan luar biasa. Jangan biarkan ketakutan menjadi penghalang kepada kemajuan saudara dan saya hari ini. Haleluya. Jangan membiarkan ketakutan menjadi penghalang kepada kemajuan semua jemaat Tuhan. Ayo kita bersama dengan Tuhan karena Tuhan menyertai kita. Bersama dengan Tuhan kita akan melalui kemenangan demi kemenangan. Karena itu dalam Filipi 3 dikatakan, ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini aku lakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini kata Paulus kepada jemaat Filipi, dikata, saya melupakan semua perkara yang sudah berlalu, karena bagi dia segala pengalaman dia, segala pengetahuan dia adalah seperti sampah dalam pengetahuan kepada Kristus. Di hadapan Tuhan, bagi dia semua pengalamannya adalah sampah. Bagi dia mengenali Tuhan itu lebih berbahagia. Makanya dia menyambung, dia kata dia berlari kepada arah tujuan untuk memperoleh hadiah itu, yaitu panggilan surgawi. Let's move on. Mari kita bergerak ke depan sebagai orang yang mau sukses, yang mau melihat terobosan demi terobosan. Tuhan pasti akan memberkati bila kita merancang dan bertindak. Allah akan memberkati semua umat Tuhan yang merancang dan bertindak. Segala pengalaman kita yang lama itu, yang sudah berlalu bertahun-tahun, lupakan. Jangan pandang ke belakang sampai membuatkan pengalaman ini, peristiwa hitam ini mulai mengikat kita ini. Jangan membuatkan segala hal yang membuat kita terganggu pikiran kita pada hari ini. Tetapi biar kita melihat dengan mata iman kita bahwa Tuhan bersama dengan kita. Kita perlu melalui pembaruan rohani setiap hari supaya kita boleh dekat dengan Tuhan. Amin. Dekat dengan Tuhan dan boleh mendengar suara Tuhan, dan kita dipersiapkan untuk keangkatan gereja kepada Tuhan. Kita siap untuk hadapi rapture. Haleluya. Saudara, mari kita memperiksa diri kita supaya diri kita dijamah Tuhan, diri kita dijamah oleh kuasa Roh Allah. Biar Roh Allah mulai memeriksa roh kita ini supaya kita diperbarui, dibakar, supaya dibakar menjadi satu emas yang tulen, yang murni di hadapan Tuhan. Kita mau diubah oleh Tuhan. Kita mau Tuhan mengubah diri sendiri. Kita mau Tuhan mengubah situasi yang ada di keliling kita hari ini. Jadi jemaat Tuhan saya kasih, mari kita bergerak. Mari kita mengambil langkah untuk berubah. Mari kita percaya kepada Tuhan bahwa perubahan itu penting. Mari kita melihat bukan sekadar sejarah. Mari kita melihat kondisi kita pada hari ini. Juga kita harus melihat apa yang kita mau lakukan di hari-hari yang akan datang. Dengan pimpinan Roh Kudus saya percaya setiap langkah saudara adalah langkah yang berkemenangan. Dengan pimpinan Roh Tuhan saya percaya saudara akan mulai mengasihi Tuhan lebih daripada dunia. Dengan pimpinan Roh Kudus saudara saya percaya saudara akan mengambil langkah-langkah yang positif bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amen. Kita tidak membangun monumen, tetapi kita menjadi satu pergerakan. Saya ulang kembali, kita tidak membangun monumen, tetapi kita menjadi satu pergerakan, movement. Jangan menjadi tugu peringatan, tapi jadilah satu generasi yang sentiasa bergerak ke depan. Haleluya. Jangan
jadi satu sejarah, satu patung, tugu peringatan. Tapi biarlah kita tetap berubah dari hari ke hari. Makanya kita perlu berubah dari hari ke hari untuk menyerupai seperti Yesus Kristus. Supaya kita boleh merasakan kasih Allah, kita boleh menikmati berkat Tuhan. Kita harus alami satu pembaharuan rohani. Kita perlu diubah oleh Tuhan. Untuk ini kita perlukan Yesus. Kita perlukan Yesus. Return to God, kembali kepada Tuhan. Saudara, ayat yang ke-20 dia mulai berkata, saudara, kalau kita lihat kembali ayat 20 dia kata, maka bangkitlah, ia pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat, lalu tergerak dalam hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia dan merangkul dan mencium dia. Perumpamaan ini menceritakan tentang kasih Tuhan kepada setiap orang yang terhilang. Kalau kamu adalah situasi seperti anak muda ini yang terhilang, ambil langkah untuk bertindak untuk kembali kepada Tuhan. Kalau kamu adalah individu yang sudah pun hilang lama dalam dunia pada hari ini, kamu adalah yang Tuhan sedang cari pada hari ini. Return to God, kembali kepada Tuhan. Kalau kamu adalah individu yang sudah gagal dan tetap tinggal dalam sejarah saudara, kamu adalah orang yang Tuhan sedang cari pada hari ini. Come back, kembali kepada Tuhan. Jadi movement, satu generasi yang sentiasa bergerak ke depan dengan pimpinan Roh Kudus. Pagi ini Tuhan sedang mengetuk pintu hati kamu. Apa kamu siap membuka pintu hati kamu kepada Tuhan Yesus Kristus? Mari mengundang di dalam kehidupan saudara. Biar Allah memberkati saudara dalam pada hari ini. Biar kehidupan saudara diubah oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya. Mari kita berdoa pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah mengajar kami supaya kehidupan perlombaan kami akan harusnya sentiasa bergerak ke depan ya Bapa. Kami mau Tuhan terus memperbaharui manusia rohani kami. Kami harus memperbaharui hidup rohani kami Tuhan. Dari hari ke hari kami mau hidup rohani kami diperkuatkan, diubah oleh kuasa-Mu ya Bapa. Saya berdoa kepada setiap jemaat yang sedang mendengar khotbah ini, agar kami yang sudah mendengar firman pada pagi hari ini Tuhan, bila kami dijamah, kami diurapi oleh kuasa-Mu Tuhan. Saya percaya di sepanjang hari yang akan kami lalui, di hari yang akan datang ini Bapa, saya percaya tangan-Mu akan sentiasa menyertai kami. Tangan Tuhan akan sentiasa memberkati kami. Tuhan akan sentiasa mengurapi depan setiap jemaat Tuhan. Haleluya. Puji nama-Mu Yesus. Hamba serahkan Tuhan supaya depan kami dalam keadaan lockdown ini, kami akan sentiasa mengutamakan Tuhan. Bila di depan kami yang sudah kebiasaan, mungkin selama ini kami utamakan hal-hal yang lain, bukannya Tuhan. Kami mulai meluangkan banyak waktu dengan perkara-perkara duniawi Tuhan selama ini. Biarlah pagi ini Tuhan kami mengambil langkah untuk berubah, mengambil langkah untuk dijamah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, saya doa untuk setiap jemaat Tuhan pada pagi hari ini, agar hidup kami yang sudah berlalu Tuhan, kami akan mulai melihat ke depan. Segala pengalaman kami yang lampau, segala pengalaman yang menyakitkan, segala pengalaman hitam kami ya Bapa, segala pengalaman yang telah memberi kami efek-efek negatif Tuhan. Bapa, saya berdoa supaya setiap jemaat Tuhan akan mulai diperbarui, akan mulai sadar, mulai akan bertindak dan memaju ke depan ya Bapa dengan pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan. Saya mendeklarasikan berkat Tuhan ke dalam setiap jemaat Tuhan pada hari ini yang mendengar firman Tuhan ini Bapa. Kau urapi dan Kau berkati. Terpujilah nama Tuhan. Segala berkat, anugerah, kasih karunia Tuhan akan sentiasa berlimpah dalam hidupan saudara hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Semua ini kami telah minta dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara, kami bersyukur buat kesempatan untuk melayani jemaat Tuhan walaupun kita pakai cara online. Dan untuk kamu yang ingin memberikan persembahan persepuluhan saudara, persembahan misi, persembahan kepada Tuhan saudara, ada dua cara saudara boleh lakukan. Satu, daripada slide yang telah dipaparkan ini, saudara boleh berikan
wang cara banking cara online kepada akaun gereja kita. Yang cara kedua saudara adalah saudara boleh mengumpulkan offering saudara di rumah masing-masing dalam satu sampul surat, dan saudara bila kita kembali ke gereja secara fizikal, saudara boleh letakkan sampul itu dalam beg persembahan. Tuhan memberkati jemaat Tuhan dan Shalom.